Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 141, Dokter Gila, 1. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Wang Xian berbeda dari orang lain. Old Sue berseru sambil menatap Wang Xian. Dia mendengarkan apa yang dikatakan semua orang di sekitarnya dan merasa beruntung bahwa dia berhasil berteman dengan seseorang yang menghargai persahabatan. Old Sue tahu bahwa dia dilumpuhkan oleh keluarga Yan karena Wang Xian. Wang Xian pasti akan mengingat ini. Mulai sekarang, keluarga Sue akan memiliki kehidupan yang lebih nyaman di River Town. Tidak ada yang berani main-main dengan mereka. Memang, jika itu adalah keluarga Yan atau keluarga lain, mereka akan membuat kita mengeluarkan cukup banyak minat bahkan jika mereka tidak memerintah kita. Petik 2. Kepala keluarga Ren memandang Old Sue dan bercanda, jika Old Sue membutuhkan bantuan, Anda dapat mencari saya, Ren Tianhong. Karena keluarga Sue memiliki hubungan seperti itu dengan dukungan yang kuat, kita harus memiliki ikatan yang lebih kuat. Petik 2. Haha, keluarga Sue hanya beruntung. Ketika Old Sue mendengarnya, dia tertawa kecil dan membuat komentar sopan. Dia tahu bahwa kepala keluarga Ren mungkin terdengar seperti dia sedang bercanda, tapi itu dari lubuk hatinya juga. Old Sue, kamu beruntung. Ya, Sue tua, mari kita cari waktu untuk sesi berbagi seni bela diri. Petik 2. Semua artis bela diri dan keluarga berbicara kepada Old Sue dengan sungguh-sungguh. Mengingat keluarga Sue dan status Dragon King sekarang, layak untuk dikaitkan dengan mereka. Meskipun Raja Naga Muda itu tidak memerintah lingkaran seni bela diri di River Town, Sekte Naga telah menunjukkan kemampuan mereka dan tidak satupun dari mereka yang bisa ditandingi. Selain itu, mereka mengagumi Raja Naga dari hati mereka. Setidaknya River Town akan tetap damai bersamanya. Situasi seperti apa yang terjadi di keluarga Yan tidak akan terjadi lagi. Itu semua karena Raja Naga. Mereka sangat menghormatinya. Raja Naga berkata bahwa dia membuka ruang medis di jalan lama. Haruskah kita mengunjunginya? Petik 2. Ya, kita harus. Kita bisa pergi dengan beberapa hadiah. Tetapi tidak mungkin ada terlalu banyak dari kita. Raja Naga mungkin menganggap kita menjengkelkan. Petik 2. Mengapa kita tidak mengumpulkan hadiah dan meminta Old Sue atau Old Duan atau kepala keluarga Ren untuk mengirimnya? Ini layak. Kita bisa menyiapkan hadiah besar sebagai tanda penghargaan atas nama semua seniman bela diri dan keluarga untuk Raja Naga. Hari ini, Raja Naga memberi kami bantuan besar. Petik 2. Betul, semua seniman bela diri River Town setuju. Terkadang, itulah masalahnya. Jika mereka ditindas, mereka akan melakukan perlawanan dan bahkan membalas. Tetapi ketika bantuan diberikan kepada mereka, mereka akan benar-benar berterima kasih dan hormat. Wang Xian mungkin tidak meminta mereka untuk tunduk padanya, tetapi mereka akan segera mematuhi perintah dari Wang Xian. Ini adalah dampak dari pria yang kuat dan murah hati. Wang Xian, berjalan di jalan, tidak tahu tindakannya yang tidak disengaja telah berdampak pada artis bela diri dan keluarga di River Town. Wang Xian tidak pernah berpikir untuk meminta mereka tunduk padanya. Bukannya dia tidak pernah memikirkannya, tetapi dia tidak tertarik pada mereka. Level tertinggi yang mereka miliki adalah seniman bela diri tingkat 9. Dengan hanya 1 atau 2 orang seperti itu, apa yang bisa mereka lakukan? Terlalu lemah. Mereka sangat lemah sehingga Wang Xian tidak punya niat untuk menyimpannya untuk digunakan. Pada saat yang sama, tidak perlu untuk membuat mereka menyerahkan beberapa minat mereka seperti bagaimana keluarga Yan. Wang Xian meremehkan praktik intimidasi tersebut. Sebagai naga surgawi yang akan berkeliaran di 9 langit di masa depan, dia harus memiliki kelas. Dia bisa mendapatkan uang sendiri, atau bahkan memancing dari laut. Tetapi mendapatkannya melalui metode seperti itu. Dia tidak akan membungkuk untuk itu. Wang Xian hanya peduli dengan bisnis masa depannya di aula medis. Setelah malam ini, ia percaya artis bela diri yang terluka akan mencarinya di masa depan. Ini dapat membantu mendorong lebih banyak bisnis dan menghasilkan lebih banyak uang. Wang Xian menyukai perasaan menghasilkan uang sendiri. Ketika dia kembali ke sekolah, sekarang sudah jam 9.30 malam. Wang Xian dengan cepat menuju ke Bukit Timur. Masih belum terlambat. Dia berlari dengan wajah tersenyum begitu dia melihat percikan api menyala di Bukit Timur. Xiao Xian, kamu mencapainya.
Sudahkah Anda menyelesaikan semua barang Anda? Petik 2. Guan Suking bertanya dengan tersenyum, seolah dia sedang menunggu suaminya kembali. Ya, saya di sini. Apakah makanan sudah siap? Petik 2. Setelah dia menetap di keluarga Yan, Wang Xian dalam suasana hati yang riang gembira. Dia berjongkok dan menggosok telapak tangannya sambil melihat makanan di panci masak. Ini hampir selesai. Hehe, masih terasa lebih nyaman untuk bisa memasak makanan kita sendiri di sini. Suasananya lebih baik di sini dibandingkan dengan makan di restoran kelas 1. Petik 2. Guan Suking membuka tutupnya saat dia tersenyum, meniup uapnya. Betulkah? Maka kita akan makan di sini. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Tentu. Guan Suking dengan gembira menganggukkan kepalanya dan duduk lebih dekat ke Wang Xian. Wang Xian dengan lembut meletakkan lengannya di atasnya saat dia tersenyum. Guan Suking tertegun sejenak dengan pipinya memerah karena kemerahan. Tapi kegelapan membantu menyembunyikan wajahnya yang memerah. Selesai. Di sini, Xiao Xian. Ayo gali. Guan Suking mengambil tutupnya dengan gembira. Hebat, aku akan membantumu dengan kerang. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Eastern Hill, piknik luar, sangat nyaman dan santai. Tidak ada yang akan berpikir bahwa raja yang mendominasi dari sekarang akan memiliki piknik luar ruangan, makan makanan laut dengan seorang gadis. Hubungan antara Guan Suking dan Wang Xian akhirnya dikonfirmasi, kecuali karena tidak memiliki ruang pernikahan mereka. Wang Xian sedang mempertimbangkan kapan dia bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Hehe. Pagi berikutnya, Wang Xian pergi ke ruang medis segera setelah dia bangun. Dia membuka pintu dan meletakkan signage dengan aturan di pintu masuk. Wang Xian membuat teh untuk dirinya sendiri dan mengambil hadiah yang dikirim dari Old Sue dan Old Qin di waktu yang lain. Qin tua memberinya sekotak ginseng berusia 100 tahun. Yang sangat berharga. Di sisi lain, Old Sue memberinya buku pedoman medis rahasia. Wang Xian merasa bosan, jadi dia mulai membaca manual. Manual ini jelas ditulis oleh seorang dokter yang berlatih seni bela diri kuno. Buku ini mencatat banyak studi kasus dan metode perawatan. Wang Xian tidak tahu metode perawatannya. Dia memperlakukan orang menggunakan energi naga yang kuat dan vitalitas atribut Wood. Tentu saja, ada pro dan kontra untuk ini. Membaca beberapa buku medis ini akan bermanfaat baginya ketika dia merawat orang lain di masa depan. Matahari September terus bersinar. Wang Xian berbaring di kursi geladak di kamar dengan wajah tersenyum. Dia menyesap tehnya dan membaca buku-bukunya, menikmati sore yang santai. Wohoho. Saat itu, sirene ambulan bergema di sepanjang jalan di jalan lama. Wang Xian berhenti dan meletakkan cangkir tehnya perlahan sebelum dia keluar untuk melihatnya. Dokter, di mana dokternya? Petik 2. Pada saat yang sama, dua pria menerobos masuk dan mengangkat suara mereka di dalam. Wang Xian sedikit merajut alisnya. Tidak ada dokter di sini. Jika Anda memiliki seorang pasien, Anda dapat membawanya ke salah satu kursi di ruangan itu. Petik 2. Fuk Asteris. Aula medis macam apa ini? Dokter menyarankan kita pergi ke sini. Jika mereka menunda perawatan ayahku, aku akan membunuh mereka semua. Petik 2. Setengah baya sangat jahat dengan kata-katanya. Dia berteriak di luar, "Dokter, apakah Anda yakin ini adalah tempat untuk perawatan?" "Ya, ini tempatnya. Cepat, bawa pasien masuk." Dr. Sun tidak terkejut dengan sikap buruk anggota keluarga pasien. Dengan sejumlah besar pasien di rumah sakit, mereka telah bertemu semua jenis anggota keluarga yang aneh sebelumnya. Bab 142, Dokter Gila, 2. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Jika ayahku tidak pulih setelah melalui begitu banyak masalah, jangan salahkan aku karena melakukan kekerasan. Seorang pria parubaya memandang Dr. Sun dengan marah dan meraung. Dr. Sun mengerutkan kening. "Tuan, Anda setuju kami mengirimnya ke sini? Jika bukan karena rekomendasimu, mengapa aku mengirim ayahku ke sini? Tidak peduli apa, mari kita menyembuhkan ayahku sebelum berbicara." Pria parubaya itu berkata dengan tidak sabar. Dr. Sun tidak memperhatikan lelaki parubaya itu dan berkata kepada sekelompok perawat, "Ayo, bawa pasien ke ruang medis." "Baiklah, Dr. Sun." 4 perawat menempatkan seorang lelaki tua di atas tandu sebelum berjalan ke ruang medis. "Letakkan dia di tempat tidur." Wang Xian berkata kepada perawat, melihat mereka membawa seorang pasien.
Dia tahu bahwa ini adalah rujukan dari rumah sakit. Di mana para pelayan aula medis? Di mana dokternya? Mengapa tidak ada peralatan di sekitar? Berikan ayahku perawatan segera. Petik 2. Pria parubaya mengikuti ke ruang medis, melihat sekeliling dan menggeram. Tenang, karena rumah sakit telah mengirim pasien ke sini, aku akan bisa menyembuhkannya. Petik 2. Wang Xian sedikit mengernyit saat berbicara dengan pria parubaya itu. Cepatlah dan mulai perawatan untuk ayahku. Kami tidak bisa menunda apapun. Petik 2. Percepat. Perawatan ayah saya telah ditunda lebih dari 10 jam. Bahkan jika dia baik-baik saja sebelumnya, dia tidak akan sekarang. Petik 2. Pria parubaya dan 30 tahun lebih itu menuntut dengan tidak sabar. Wang Xian mengerutkan kening dan berjalan perlahan ke pasien. Dr. Sun berjalan ke Wang Xian dan bertanya dengan mata kagum, keajaiban Dr. Wang, jantung pasien gagal dan situasinya sangat buruk. Apa yang bisa dilakukan rumah sakit kami untuk pasien yang begitu parah hanya memperpanjang hidupnya beberapa hari, tetapi kami tidak dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Karena itu, kami telah mencari niat anggota keluarganya dan mengirimnya ke sini. Apakah Anda punya solusi? Petik 2. Biarkan aku melihatnya. Wang Xian menganggukkan kepalanya saat dia mengulurkan tangan dan meletakkannya di dada pria tua itu. Kamu adalah dokter. Begitu muda. Pada saat ini, beberapa pria parubaya dan muda menatap Wang Xian dengan kaget. Mereka tidak mengira dokter di aula medis ini adalah remaja. Apakah dia bahkan dapat diandalkan? Wang Xian mengabaikan mereka dan merasakan tubuh lelaki tua itu. Perawatan tidak akan sulit. Aku bisa menyembuhkannya. Wang Xian mengangkat kepalanya ketika dia berbicara dengan Dr. Sun. Miracle Dr. Wang, kamu luar biasa. Dr. Sun berkata dengan kagum. Wang Xian tersenyum dan menatap pria parubaya itu. Bibirnya membentuk senyum dan dia berkata, penyakit ayahmu bisa disembuhkan. Betulkah? Pria parubaya itu terkejut dan sedikit terkejut. Dapat disembuhkan. Wang Xian mengangguk. Bisakah kita dengan ramah meminta Dr. Wang untuk memulai perawatan? Pria parubaya itu menjaga temperamennya dan memeras senyum. Pembayaran sebelum perawatan. Wang Xian berkata dengan jelas. Aku tidak akan membayarmu lebih sedikit. Cepat dan perlakukan ayahku sebelum kita membicarakan ini. Pria parubaya itu menjawab dengan sedih. Hehe, Wang Xian menatap pria parubaya itu dan menunjukkan senyum tipis. Dia berjalan ke kursi di sampingnya dan berkata, 8 juta dolar untuk perawatan. Setelah Anda membayar, saya dapat menjamin pemulihannya. Jika Anda tidak membayar atau tidak punya uang, bawa saja dia keluar. Petik 2. Wang Xian duduk di kursi dan menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri. Apa? 8 juta dolar. Kenapa kamu tidak pergi dan merampok saja? Pria parubaya itu terkejut oleh Wang Xian. Dia menyala dan mengarahkan jarinya dengan marah ke Wang Xian. Awalnya, 2 juta dolar sudah cukup untuk perawatan ayahmu. Namun, Anda memiliki sikap yang buruk. Sekarang 8 juta dolar. Bayar jika Anda ingin perawatan. Kalau tidak, enyahlah. Petik 2. Wang Xian berbicara dengan dingin kepada pria parubaya dan orang banyak. Kamu, pria parubaya dan beberapa pria muda marah. Mereka menatap Wang Xian, berat, apa kamu tahu siapa aku? Saya memberi Anda peringatan sekarang. Perlakukan ayah saya segera atau saya tidak akan sopan dengan Anda. Petik 2. Oh, hehe. Wang Xian menatap mereka dengan mata mengejek. Harganya 10 juta dolar sekarang. Berat, kamu pasti pacaran dengan kematian. Vena hijau terangkat dari lengan pria parubaya itu saat dia berjalan menuju Wang Xian. Tuan, tolong tenang. Melihat pria parubaya dan kerumunan yang marah itu, Direktur Sun dengan cepat menyela. Skram, rumah sakitmu pasti berpikir untuk merampok kita. Petik 2. Seorang pria muda berteriak dengan dingin pada Direktur Sun. Berat, perlakukan ayahku segera. Begitu dia pulih, saya akan memberi Anda 2 juta dolar. Jangan menguji kesabaran saya. Petik 2. Pria parubaya berjalan ke Wang Xian dan menatapnya saat dia berbicara dengan sungguh-sungguh. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan mengungkapkan tato. Wang Xian memandang pria parubaya itu dengan mengejek dan berkata, 15 juta dolar. Sialan kamu. Tes. Beraninya kau menendang keributan di Divine Dragon Medical Hall. Petik 2. Tepat ketika pria parubaya itu mengulurkan tangannya dan meraih ke arah lengan Wang Xian, teriakan dingin terdengar dari luar ruang medis.
Pria parubaya itu berhenti dan menatap dengan marah ke pintu masuk. Namun, ketika dia melihat sekelompok orang di pintu masuk, wajahnya menegang secara bertahap. Pria parubaya itu menatap ke-6 orang itu, tercengang. Tubuhnya hanya bisa menggigil. Kepala keluarga Ren, Hu Fei dari keluarga Hu, Sue Tua, Sue Jing dan Duan Tua. Ketika tatapannya bertemu kepala keluarga Ren, rasa takut merayap padanya. Keluarga Ren dulu adalah keluarga artis bela diri kuno nomor 1 di Rivertown sebelum keluarga Yan mengumumkan kembalinya mereka. Keluarga Ren memiliki kekuatan dan pengaruh besar di seluruh Rivertown. Selain itu, kepala keluarga Ren juga adalah direktur sebuah organisasi. Pria parubaya itu pernah bertemu dengannya ketika ayahnya membawanya ke pesta. Ayahnya telah memperingatkan dia dengan sungguh-sungguh bahwa kepala keluarga Ren tidak dapat tersinggung karena dia dapat memusnahkan mereka hanya dengan lambaian tangannya. Ayahnya juga memberi sedikit penjelasan kepadanya tentang situasi lingkaran seni bela diri kuno di Rivertown. Ini membuatnya takut. Dia tidak pernah menyangka bahwa ada sekelompok orang yang mengerikan yang masih ada di era saat ini. Mengapa kepala keluarga Ren datang ke ruang medis ini? Dia adalah pemimpin keluarga artis bela diri kuno nomor 2 di Rivertown. Ketakutan merayap ke pria paruh baya itu. Kamu pasti mencari mati. Pada saat ini, kepala keluarga Ren memindahkan telapak tangannya dan 2 manik perak ditembakkan ke arah pria paruh baya itu. Yang bisa dirasakan pria parubaya hanyalah rasa sakit luar biasa di lututnya seolah-olah patah. Dia tidak bisa menahan rasa sakit dan langsung berlutut. Keringat dingin muncul di kepalanya. Kakak laki-laki. Kakak laki-laki. Beberapa pria muda berlari ke arah pria parubaya itu secara naluriah ketika mereka melihatnya berlutut tiba-tiba. Maaf, kepala keluarga Ren, saya minta maaf. Jika ada sesuatu yang telah saya lakukan dengan buruk, saya pasti akan berubah. Petik 2. Pria parubaya itu mengabaikan seruan saudara-saudaranya. Dia segera memohon pengampunan dari kepala keluarga Ren sambil menanggung rasa sakit yang intens di kakinya. Dia tidak berani memiliki rasa penolakan terhadap ketidakbahagiaan. Anda harus mencari kematian untuk memulai keributan di Divine Dragon Medical Hall. Kepala keluarga Ren berteriak dengan dingin pada pria paruh baya itu. Maafkan aku, maafkan aku. Dokter ajaib, maafkan saya kali ini. Pria parubaya berbalik menghadap Wang Xian, bersujud dengan tergesa-gesa dan memohon pengampunan Wang Xian. Wang Xian menatap pria parubaya berlutut dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dia benar-benar berbeda dari dirinya yang sombong beberapa saat yang lalu. Untuk menyembuhkan kakimu yang cacat, $5 juta. Bab 143, Bagan Miracle Doctor. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Di balai medis Divine Dragon, seorang pria parubaya bergidik ketika dia berbaring di tempat tidur di sebelah ayahnya. Beberapa remaja berdiri di samping dengan hati-hati. Mereka meratap pelan dan tidak berani bergerak, apalagi bicara. Mengerikan. Mereka tidak tahu bahwa pemilik aula medis ini memiliki latar belakang yang kuat. Menatap kakak dan ayah mereka yang berbaring di tempat tidur, wajah mereka menjadi pucat. Awalnya, biaya hanya 2 juta untuk perawatan. Sekarang, jumlahnya mencapai 20 juta. Ini 20 juta, berapa yang bisa dibayar perusahaan keluarga Zhao. Namun, mengingat keadaan seperti itu sekarang, mereka harus membayar. Mereka harus membayar. Karena kesombongan mereka barusan, mereka perlu membayar harga yang menyakitkan 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Raja Naga, ini adalah beberapa tanda penghargaan kami dari seniman bela diri dan keluarga di Rivertown. Saya harap Anda bisa menerimanya. Petik 2. Ya, Raja Naga. Terimalah mereka. Beritahu kami jika kami dapat membantu Anda di Rivertown di masa depan. Petik 2. Kepala keluarga Ren, Duan Tua, dan Hu Fei berbicara dengan Wang Xian dengan sungguh-sungguh dan penuh hormat. Pikiranmu dihargai. Biarkan saja, dan memanggil saya Wang Xian akan melakukannya. Petik 2. Wang Xian tersenyum dan mengangguk pada mereka. Iya, sekelompok orang tersenyum dan mengangguk. Mereka melihat sekeliling dan berkata dengan ragu, kalau begitu kita akan pergi sekarang. Tolong istirahatlah dengan baik. Petik 2. Oke, aku masih punya beberapa pasien untuk dirawat. Terima kasih atas perhatian Anda. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Sama-sama, sekelompok orang berseri-seri di Wang Xian. Baik,
Wang Xian mengangguk. Kepala keluarga Ren dan yang lainnya pergi, tetapi hanya Sue tua yang tinggal. Old Sue, biarkan aku memeriksa tubuhmu, kata Wang Xian ke Old Sue sambil tersenyum. Terima kasih, Wang Xian. Old Sue berterima kasih padanya saat dia mengikuti Wang Xian ke lantai 2. Faktanya, Wang Xian sudah menyembuhkan luka-luka Old Sue. Tetapi karena Old Sue terlibat karena dia tadi malam, dia memutuskan untuk menghargai Old Sue. Berbaring, saya akan membuka blokir meridian Anda untuk Anda. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Buka blokir meridian. Old Sue ragu-ragu ketika dia mengungkapkan tatapan merenung. Dia berbaring di tempat tidur perlahan. Wang Xian menempatkan tangannya di dalam tubuh Old Sue dan menyuntikkan sejumlah besar energi naga ke meridiannya. Meskipun Old Sue adalah seniman bela diri tingkat 7, kapal pembuahannya, dan kapal pengatur, belum terblokir. Dia tidak menggunakan energi naga untuk membuka blokir mereka. Sebagai gantinya, ia membuka blokir semua vessel sebelum kapal konsepsi dan kapal pengatur. Dengan kata lain, jika Old Sue ingin mencapai level 9 di masa depan, itu akan memakan waktu beberapa bulan untuk melakukannya, dan itu akan sangat mudah baginya. Wang Xian jelas membedakan rasa terima kasih dan kebenciannya. Old Sue menggerakkan tubuhnya di tempat tidur, tampak kaget. Selesai. Wang Xian tersenyum saat dia sedikit membuka matanya. Meridian saya tidak terblokir. Anda benar-benar membuka blokir meridian saya. Old Sue tersentak saat dia menatap Wang Xian dengan tak percaya. Kamu mengalami kesulitan kemarin. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dibandingkan dengan apa yang aku miliki sekarang, rasa sakit yang kuterima kemarin bukanlah apa-apa. Old Sue menggelengkan kepalanya dan berseru. Yang lain iri bahwa aku bisa berteman denganmu. Saya juga iri pada diri saya sendiri sekarang. Membuka blokir meridian, hanya 10 dokter ajaib dari Miracle Doctor Chart yang dapat melakukan ini. Keahlian medis Anda sangat luar biasa. Petik 2. Miracle Doctor Chart. Kamu tidak tahu tentang itu. Tanya Old Sue dengan ragu. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Miracle Doctor Chart adalah bagan internasional yang terdiri dari dokter-dokter mukjizat terkemuka di dunia. Yang pertama pada grafik adalah tangan dewa dari Eropa. Dia diakui sebagai nomor 1 di dunia. Dikatakan bahwa ia mampu membangkitkan orang mati. Petik 2. Yang kedua pada grafik adalah Medical Saint dari China. Dia adalah kepala sekte Saint medis saat ini. Yang ketiga adalah Yang Suci, kepala persekutuan pengikut suci. Petik 2. Keempat adalah Kaisar Samana dari India dan yang kelima adalah Raja Sanhe dari negara kepulauan. Dikatakan bahwa setiap dokter mukjizat sangat ahli dalam obat-obatan, dan mereka juga dapat menggunakan teknik khusus untuk membuka blokir meridian untuk meningkatkan kecepatan kultivasi. Tentu saja, meridian yang tidak diblok perlu mengkonsumsi sejumlah besar herbal. Jadi itu membosankan. Wang Xian, saya benar-benar bersyukur Anda dapat membantu saya membuka blokir mereka, kata Old Sue kepada Wang Xian. Wang Xian mengangguk pelan. Dia tidak tahu bahwa ada bagan seperti itu di dunia. Wang Xian, aku tidak akan mengganggumu lagi. Beritahu saya kapan Anda membutuhkan bantuan. Old Sue menangkupkan tinjunya dan berkata. Tentu, Sue tua. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengirim Old Sue ke pintu. Setelah itu, dia berbalik dan menatap mereka yang berdiri di ruang medis dengan patuh. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis. Dia berjalan dan memberi mereka perawatan. Dr. Sun berdiri di samping dengan rasa ingin tahu yang terusik. Matanya penuh kekaguman. Untuk hari-hari berikutnya, Aula Medis Naga Suci akhirnya diketahui di Rivertown. Setiap hari, akan ada 2 atau 3 pasien yang datang ke ruang medis untuk mencari perawatan. Pada saat yang sama, tidak hanya keterampilan medis Miracle Dr. Wang menjadi terkenal, tetapi juga aturan aula medis. Terlepas dari biaya mahal, para pasien harus memiliki sikap yang baik. Kalau tidak, tidak ada yang tahu berapa banyak Miracle Dr. Wang akan mengutip untuk biaya perawatan. Aula medis menerima 2 atau 3 pasien dan menghasilkan sekitar 6 hingga 10 juta sehari. Dalam waktu singkat 10 hari, simpanannya mencapai 150 juta dolar. Cek tes, aku juga seorang miliarder sekarang. Wang Xian berbaring di kursi geladak dan tersenyum sendiri. Wang Xian senang karena dia tidak punya uang di tempat pertama, tapi sekarang dia memiliki 150 juta dolar di tangannya. Saudara, pada saat ini,
dia tiba-tiba mendengar suara Xiao Yu. Wang Xian berputar dan melihat Xiao Yu, yang berpakaian indah. Sejak dia memperkuat konstitusi Xiao Yu dengan Dragon Energinya, pelatihan militer lebih mudah baginya. Kulitnya tidak lagi kecoklatan. Kamu mendapat istirahat, tanya Wang Xian sambil tersenyum. Iya, saya tidak memiliki pelatihan militer malam ini, dan besok adalah hari terakhir. Xiao Yu berjalan masuk dengan gembira. Dia menyeringai pada Wang Xian. Kenapa kamu berbaring di sini seperti paman? Hehe, aku santai. Dapatkan aku secangkir teh, kata Wang Xian sambil tersenyum kepada Xiao Yu. Tentu, saudaraku. Xiao Yu berjalan ke samping, mengisi cangkir teh, dan memberikannya kepada Wang Xian. Saudaraku, ini hari nasional segera. Kapan kita akan kembali? Petik 2. Hari nasional. Wang Xian berhenti dan menatap teleponnya. Memang, itu hampir akhir bulan. Aku sudah lupa tentang itu. Kami tidak akan kembali. Petik 2. Saudaraku, saudari Li akan menikah pada hari nasional. Apakah kamu tidak ingin kembali? Xiao Yu memutar matanya ke arah Wang Xian. Kemudian dia mengambil sesosok bodi besar dari meja. Dia akan menikah. Wang Xian tertegun. Tapi Paman Zhang tidak memberitahuku. Sister Li memberitahu saya. Jadi saya kira Paman Zhang tidak memberitahu Anda. Kita harus kembali pada hari nasional, kata Xiao Yu. Dia ragu-ragu dan memutuskan untuk melanjutkan, saudaraku, aku ingin memberitahumu sesuatu. Tetapi Anda tidak harus membiarkan siapapun yang Anda kenal. Seorang wanita meminta saya untuk menjadi muridnya dan bergabung dengan sekte. Saya setuju. Bab 144, Tisels dan Duri Sekte. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Apa? Ketika Wang Xian mendengar saudara perempuannya, dia segera berdiri dan menatapnya dengan kaget. Saudaraku, tenang. Ini bukan hal yang buruk. Petik 2. Melihat penampilan saudaranya yang gelisah, Xiao Yu menjelaskan, ini adalah masalah yang agak rumit. Awalnya, saya juga tidak bisa percaya. Namun, ketika tuanku menunjukkan kemampuan luar biasa, aku menyadari bahwa ada orang yang bisa berjalan di dinding dan melukai orang lain hanya dengan sehelai daun di dunia ini. Saudaraku, aku akan menjadi pahlawan di masa depan. Petik 2. Alis Wang Xian bersatu. Apa nama sekte yang kamu bergabung? Sarang Semak dan Duri. Tuan saya memberitahu saya bahwa sekte kami sangat kuat dan sekte kelas 2. Terlebih lagi, tuanku luar biasa dan seorang artis bela diri tingkat 8. Petik 2. Xiao Yu menjawab sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu, saudaraku, apakah Anda tahu tentang sekte? Wang Xian mengangguk secara bertahap. Wang Xian belum memberitahu Xiao Yu tentang masalah dunia bawah. Karena dia bergabung dengan sekte secara kebetulan, Wang Xian tidak berniat untuk bersembunyi lebih lanjut. Saudaraku, kamu tahu tentang mereka juga. Mata Xiao Yu menatap, terbuka lebar saat dia memandang Wang Xian dengan tak percaya. Apakah kamu pikir aula medis saudaramu hanyalah aula medis biasa? Wang Xian tersenyum dan berkata kepada Xiao Yu. Mata Xiao Yu muncul terbuka dan menatap Wang Xian dengan tak percaya. Tiba-tiba dia bertanya, saudaraku, kamu sangat jahat. Mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang hal-hal ini? Anda benar-benar buruk untuk menyembunyikannya dari saya. Saya ingin membagikan masalah ini dengan Anda begitu saya mengetahuinya. Kamu telah berubah. Petik 2. Batuk-batuk-batuk. Wang Xian mulai batuk hebat setelah mendengar Xiao Yu. Baiklah. Ini salah saudaramu. Saya hanya berpikir bahwa waktunya tidak tepat. Petik 2. Xiao Yu menatapnya dan jelas tidak senang. Wang Xian tersenyum dan cepat-cepat berjalan di depannya. Apakah tuanmu mengajarimu seni kultivasi? Enggak, tadi malam, tuanku berkata bahwa aku memiliki konstitusi tubuh yang hebat dan bakat. Namun, dia mengatakan bahwa saya harus menjalani ujian dengan murid-murid lain besok malam sebelum mengajar kami seni kultivasi. Xiao Yu menjawab. Besok malam, aku akan pergi denganmu besok. Wang Xian ragu-ragu untuk sesaat sebelum dia melihat-lihat. Saudaraku, kamu mau ikut denganku? Ini mungkin tidak bisa diterima. Xiao Yu menjawab dengan malu-malu. Semua akan baik-baik saja. Anda dapat memberitahu mereka bahwa saya berasal dari lingkaran seni bela diri kuno juga. Selain itu, karena Anda memasuki lingkaran seni bela diri kuno, Tuan Anda akan tahu bahwa Anda tidak dapat menyembunyikannya dari keluarga Anda.
Saya tidak berpikir dia akan mengatakan tidak, kata Wang Xian. Baiklah, biarkan aku bertanya pada tuanku. Xiao Yu menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, saudaraku, tuanku adalah wanita yang benar-benar cantik. Apakah dia? Itu keren. Jika tuanmu seorang pria, aku mungkin tidak setuju dia menganggapmu sebagai murid, canda Wang Xian. Xiao Yu memutar matanya ke arahnya. Alasan utama kenapa aku di sini hari ini adalah untuk menanyakan sesuatu padamu. Saudaraku, sekarang kamu begitu kaya, haruskah kita membeli beberapa hadiah untuk pernikahan Sister Li? Juga, akankah kita mendapatkan beberapa hadiah untuk Paman Zhang? Petik 2. Wang Xian mengangguk. Biarkan saya mendapatkan beberapa hadiah untuk Paman Zhang dan Sister Li. Paman Zhang dan keluarganya telah merawat kami. Sudah saatnya kita membayar dan berterima kasih padanya. Petik 2. Paman Zhang selalu melihat mereka sebagai keluarganya sendiri dan sangat memperhatikan mereka. Bagi sebagian orang, meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, hubungan mereka lebih dekat daripada mereka yang memiliki ikatan darah. Wang Xian dan Xiao Yu selalu ingat bagaimana Paman Zhang merawat mereka dan nenek mereka. Wajar bagi mereka untuk mengembalikan rasa terima kasih ini seolah-olah Paman Zhang adalah kerabat mereka. Saya akan menyerahkan ini kepada saudara kalau begitu. Saya lapar, saudara. Bawa aku keluar untuk makan malam. Xiao Yu menarik tangan kakaknya saat dia memintanya. Apa yang ingin kamu makan malam? Wang Xian membelai kepalanya dan bertanya. Saya ingin memiliki kapal uap. Mengapa kita tidak meminta saudara ipar untuk makan bersama kami? Xiao Yu tersenyum dan bertanya. Baik. Sebelum ini, ikuti saya ke lantai atas. Petik 2. Wang Xian membawa Xiao Yu ke lantai atas dan memintanya untuk berbaring di tempat tidur. Saudaraku, apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Yu menatap Wang Xian dengan penuh rasa ingin tahu dan bertanya. Saya tidak sakit. Berbaringlah. Biarkan saudara memeriksa kesehatan Anda. Petik 2. Wang Xian menepuk kepalanya. Aku akan membuatmu tidur selama 5 menit sebentar. Tutup matamu. Oh. Xiao Yu mengangguk dan menutup matanya. Dia tahu bahwa apa yang dilakukan saudara lelakinya adalah untuk kebaikannya. Wang Xian mengetuk ringan tubuh Xiao Yu dan dia langsung pingsan. Selama beberapa hari terakhir, dia telah membaca beberapa buku medis. Dia mengerti sedikit tentang cara mengetuk seseorang yang tidak sadarkan diri dengan mengetuk titik-titik tubuh tertentu. Teknik-teknik kecil ini masih berguna baginya. Terlepas dari apakah Tisels dan duri sekte baik atau buruk, karena Xiao Yu akan memasuki lingkaran seni bela diri kuno, biarkan aku memperkuat tubuhnya sedikit. Alasan mengapa Xiao Yu ditemukan oleh tuannya mungkin karena Wang Xian telah memperkuat tubuhnya sebelumnya. Sementara Wang Xian melakukannya, dia memutuskan untuk membantu Xiao Yu membuka semua meridiannya. Dia ingin Xiao Yu menjadi eksistensi yang menyamai orang yang disukai oleh para dewa dimanapun dia berada. Energi naga padat memasuki tubuh Xiao Yu dan langsung ke meridiannya. Tubuh Xiao Yu telah diperkuat sebelumnya. Hampir tidak ada kotoran di tubuhnya. Dan sekarang, ke-8 meridian luar biasa dibuka. Berdasarkan apa yang diketahui oleh Wang Xian tentang lingkaran seni bela diri kuno, mereka yang dilahirkan dengan 8 meridian luar biasa yang dibuka dikenal memiliki konstitusi bawaan. Konstitusi bawaan hanya ada dalam mitos. Bahkan mungkin tidak ada 1 dari 100 juta orang. Namun, selama seseorang dengan konstitusi inborn akan mulai berkultivasi, ia pasti akan mencapai alam inborn. Mengerikan. Setelah menghabiskan energi naga untuk membuka 8 meridian yang luar biasa pada Xiao Yu, Wang Xian mengetuk tubuhnya lagi. Saudaraku, sudah selesai. Petik 2. Setelah sadar, Xiao Yu memandang Wang Xian. Baiklah, mari kita pergi steamboat. Wang Xian tersenyum dan pergi ke restoran kelas 1 untuk mendapatkan Guan Suking. Setelah itu, mereka berjalan ke restoran steamboat di sudut. 8 malam, Wang Xian mengirim Xiao Yu kembali ke asrama sebelum kembali ke ruang medis untuk menelepon Old Sui. Old Sui, ada yang ingin kutanyakan padamu. Apakah Anda tahu sesuatu tentang Tisels dan Tons Sek? Petik 2. Wang Xian langsung menuju pokok permasalahan. Sekte Onak dan Duri. Sue tua sedikit terkejut. Aku tahu sedikit tentang mereka. Mereka adalah sekte yang cukup baik di provinsi ini dan dapat dianggap sebagai sekte kelas 2. Meskipun demikian, tindakan mereka benar dan terbuka dan mereka dapat dianggap sebagai sekte ortodoks.
Petik 2. Pemimpin sekte setengah langkah ke ahli bawaan. Saya mendengar bahwa ada beberapa sekte yang datang ke Rivertown untuk merekrut murid baru-baru ini. Apakah saudara Wang Xian menemukan mereka? Petik 2. Adikku dipilih oleh anggota sekte Tisels dan Duri. Karena itu, saya hanya bertanya-tanya, jawab Wang Xian. Kalau begitu, tolong beri saya waktu. Saya akan memberi Anda informasi lebih detail, Old Sue segera menjawab. Baiklah, terima kasih, Old Sue. Wang Xian mengangguk. Dalam waktu kurang dari 10 menit, file informasi dikirim ke Wang Xian. Wang Xian membukanya dengan komputernya. Tidak hanya ada informasi tentang Tisels dan Tons Sekte, tetapi ada juga informasi tentang sekte lain. Bab 145, Pemilihan Murid. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Sekte Tisels dan Duri adalah sekte kelas 2 yang berpengaruh di provinsi ini. Mereka memiliki setengah langkah untuk ahli lahir dan puluhan seniman bela diri tingkat 9 di sekte. Ada 3 sekte di provinsi selatan. Salah satunya adalah sekte kelas 3, Green Lotus Sword Sect. Yang lain juga merupakan sekte kelas 2, Northern Summit Sect. Tentu saja, tidak termasuk beberapa sekte di bawah standar. Ketiga sekte ini merekrut murid di seluruh provinsi selatan. Namun, beberapa sekte datang ke Rivertown untuk perekrutan karena tidak ada sekte di Rivertown, kecuali untuk keluarga seni bela diri. Tetapi keluarga tidak pernah merilis seni kultivasi mereka kepada orang luar. Ini berarti ada kemungkinan menemukan banyak orang berbakat di Rivertown. Selain itu, keluarga yang dikatakan telah dimusnahkan oleh seorang ahli misterius. Sekte-sekte ini menjadi keterlaluan karena Rivertown menderita kehilangan kekuatan. Sepertinya tidak ada banyak sekte atau keluarga yang kuat di seluruh provinsi selatan. Wang Xian melihat informasi yang didapatnya dan menyeringai. Besok, aku akan memeriksanya dengan Xiao Yu. Wang Xian berpikir dalam hati. Dia kemudian mematikan komputernya dan berjalan menuju asramanya. Pagi berikutnya, Wang Xian menerima pemberitahuan dari Xiao Yu bahwa tuannya setuju untuk membiarkannya ikut. Sekitar jam 6 sore, Wang Xian tiba di pintu masuk sekolah. Ketika sampai di sana, dia melihat Xiao Yu menunggu dengan seorang wanita. Wang Xian menatapnya. Menyebutnya sebagai seorang wanita terdengar agak terlalu tua baginya. Dia harus menjadi wanita muda, karena dia terlihat berusia sekitar 30 tahun dengan sosok yang sempurna. Ini adalah sosok terbaik yang pernah dilihat Wang Xian, mengenakan pakaian kuno. Rambutnya disisir ke atas, dan dia memiliki kulit yang putih dan tanpa cacat. Mata berair dan cerahnya tampak sangat indah. Sebagai perbandingan, bahkan Guan Suking dan Lan Qingyue kalah padanya karena pesona mereka kurang. Xiao Yu. Wang Xian memasang wajah tersenyum saat dia berteriak. Saudara, Xiao Yu berseri-seri saat dia melambaikan tangannya. Dia segera menoleh ke wanita itu dan berkata, Tuan, dia kakak laki-laki saya. Baik, wanita itu mengangguk ketika dia menatap Wang Xian dan mulai mengamatinya sebelum mengalihkan pandangannya lagi. Saudaraku, ini tuanku. Xiao Yu memperkenalkan dengan lembut. Halo, Wang Xian menyapa wanita itu. Ikuti aku. Sudah terlambat. Wanita itu berkata kepada mereka dengan anggukan. Ya tuan. Xiao Yu menjulurkan lidahnya dan memberi isyarat Wang Xian ketika mereka mengikuti tuannya ke mobil Mercedes. Penatua Fang. Seorang pengemudi setengah baya menyapa wanita itu dengan hormat di dalam mobil. Ayo pergi, kata perempuan itu. Iya, pengemudi itu mengangguk dan segera menyalakan mobil. Saudaraku, tuanku ingin aku mengingatkanmu untuk tidak berbicara atau berjalan-jalan ketika kamu di sana. Diam dan perhatikan. Seharusnya ada banyak orang malam ini, Xiao Yu membisikkan pengingat kepada Wang Xian di belakang mobil. Jangan khawatir. Wang Xian tersenyum dan menepuk kepalanya. Mobil melaju keluar kota selama 1 jam sebelum mereka tiba di perbatasan antara Rivertown dan Pengzu. Pengzu adalah kampung halaman Wang Xian, tetapi mereka masih jauh dari rumahnya. Mobil berhenti di daerah yang agak terpencil, di mana ada lingkungan kecil. Ketika mobil masuk, Wang Xian menyadari bahwa distrik ini tidak sesederhana kelihatannya. Lingkungan di distrik ini menyenangkan. Tapi di lingkungan ini, seseorang bisa melompat ke platform batu setinggi 3 hingga 4 meter. Banyak senjata seperti parang, tombak, dan tongkat ditemukan di sekitarnya, yang tampaknya sedikit keluar dari dunia. Ini harus menjadi cabang sekte Tisels dan Duri,
atau kantor pusat mereka. Wang Xian merenung pada dirinya sendiri ketika mobil itu diparkir di tempat parkir. Wang Xian melihat sekeliling dan menyadari banyak mobil bermerek diparkir di sini. Ada total 40 hingga 50 mobil dengan pelat mobil Pengzu dan River Town di sekitarnya. Ikuti aku, kata wanita itu dengan dingin, memimpin mereka dari depan. Mereka datang ke suatu tempat di belakang dengan tempat latihan di depan. Tapi benda seperti kristal ditempatkan di tengahnya. Kristal itu berbentuk segi enam, memancarkan cahaya khusus yang tampak luar biasa, dengan pohon poplar yang tinggi dan besar mengelilinginya. Pada saat ini, ratusan orang berdiri di lapangan. Ada seorang pria parubaya dalam setelan jas dengan seorang remaja di sampingnya, dan seorang lelaki tua berpakaian bagus dengan cucunya. Berdasarkan pakaian mereka, mudah untuk mengatakan bahwa mereka adalah orang kaya. Kalian berdua menunggu di sini dan jangan berlarian. Sekte akan memulai tes nanti. Saya akan pergi untuk menyelesaikan beberapa hal sekarang. Petik 2. Tuan Xiaoyu mengingatkan mereka tentang ini sebelum dia berjalan ke sebuah ruangan. Xiaoyu mengangguk dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Begitu banyak orang. Setidaknya lusinan dari mereka ingin bergabung dengan Sekte Tisels dan Duri. Wang Xian mengamati sekitarnya dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Saudaraku, tidak semua dari mereka bisa masuk sekte. Sebagian besar dari mereka akan dihilangkan, Xiaoyu berkata kepadanya dengan bangga di wajahnya, tapi tuanku mengatakan bahwa aku hanya perlu melalui proses. Setelah itu, aku bisa bergabung dengan Sekte Tisels dan Duri pastinya. Petik 2. Anda menakjubkan. Wang Xian tersenyum dan berkata kepada Xiaoyu. Tentu saja, saya benar-benar hebat. Xiaoyu mengangkat dagunya sedikit dan berkata dengan suara yang lucu. Aku ingin tahu apakah anakku bisa masuk ke dalam Sekte Tisels dan Duri. Tentu saja, Direktur Zhao. Putramu ramah tamah dan menawan. Dia pasti berbakat. Petik 2. Saya berharap begitu. Direktur Wang, putra Anda memiliki peluang 80%. Saya mendengar dia dipuji oleh seorang ahli. Petik 2. Hehe, anakku tidak mengecewakanku. Pakar itu berkata bahwa putra saya memiliki harapan yang tinggi. Petik 2. Kali ini adalah kesempatan langka dalam 10 tahun terakhir bagi Tisels dan Tons Sek untuk merekrut murid di tempat terbuka. Saya harap putra atau putri saya bisa masuk. Petik 2. Diskusi di sekitar Wang Xian membuatnya mengerti sesuatu. The Tisels and Tons Sek tidak hanya mengirim orang-orang mereka untuk merekrut murid. Beberapa orang dengan sumber daya membawa anak-anak mereka untuk bergabung juga. Itu hanya akan bergantung pada kemampuan mereka untuk bergabung dengan sekte. Hei, permisi. Saat itu, suara yang lebih keras dari diskusi terdengar. Semua orang berdiskusi dengan volume yang lembut, karena mereka tidak berani mengangkat suara. Rupanya, orang ini tidak peduli. Semua orang sedikit mengerutkan kening dan memandang dengan pandangan tidak senang. Itu adalah keluarga Song. Ini keluarga Song. Saya mendengar bahwa seseorang dari keluarga Song bergabung dengan Sekte Tisels dan Duri beberapa dekade yang lalu. Sekarang, dia adalah penatua sekte ini. Setiap kali, seorang anggota keluarga Song dapat bergabung dengan Sekte Tisels dan Duri secara langsung. Petik 2. Lagu keluarga Pengzu. Mereka adalah keberadaan kolosal di Pengzu. Tidak heran mereka berani mengangkat suara mereka di sini. Petik 2. Remaja itu adalah Song Aowen. Saya mendengar dia dipilih oleh penatua itu di keluarga Song ketika dia masih kecil. Penatua itu mengajarinya seni kultivasi. Sekarang, dia baru berusia 18 tahun, dan dia sudah menjadi artis bela diri tingkat 4 dengan talenta yang menakjubkan. Dia hampir bisa langsung bergabung dengan Tisels and Tons Sek. Petik 2. Yang disukai dewa. Ini adalah bakat tertinggi. Petik 2. Satu demi satu, mereka berputar untuk melihat orang yang masuk dengan wajah kagum. Xiaoyu juga melihat ke atas dengan keingintahuannya. Remaja berwarna putih yang mengesankan mengangkat dagunya, dan wajahnya yang angkuh. Artis bela diri tingkat 4. Dia mengagumkan. Xiaoyu berseru dengan lembut dengan wajah penuh iri. Kamu akan segera menjadi satu juga. Jangan khawatir. Wang Xian tersenyum. Mengingat konstitusi bawaan lahir Yu Xiao sekarang, dia bisa dengan mudah mencapai level 4. Apa menurutmu semudah itu menjadi artis bela diri tingkat 4? Pada saat ini, suara menghina terdengar.
Bab 146, Shiver in Fear, 1. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Sebuah suara yang memiliki intonasi mengejek menyebabkan Wang Xian dan Xiao Yu sedikit mengernyit. Xiao Yu berbalik dengan marah dan melihat ke orang yang berbicara. Suara itu berasal dari seorang gadis yang berusia sekitar 17-18 tahun. Dia memiliki kuncir kuda dan terlihat sangat cantik. Sikapnya yang bangga membuatnya tampak seperti angsa kecil. Aku sedang berbicara dengan saudaraku dan ini tidak ada hubungannya denganmu. Selain itu, selama saya bekerja keras, saya akan dapat mencapai martial artist level 4 dengan cepat. Petik 2. Xiao Yu menatap gadis itu dengan tajam ketika dia berbicara dengan geram. Kamu, mari kita lihat apakah Anda bisa membuatnya menjadi sekte Tisels dan Duri. Gadis itu memandang Xiao Yu dengan jijik. Dia mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata dengan arogan, aku sudah menjadi artis bela diri tingkat 2 dan seorang ahli telah setuju untuk menganggapku sebagai muridnya. Baiklah, Yaner. Setelah Anda menjadi martial artist, Anda harus mengetahui identitas Anda. Petik 2. Seorang pria parubaya di samping gadis itu melirik Xiao Yu ketika dia berbicara dengan putrinya. Aku mengerti, ayah. Aku bukan wanita biasa mulai dari sini. Gadis itu mengangguk bangga, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengabaikan Xiao Yu. Xiao Yu cemberut dan berkata dengan marah, siapa yang bilang aku tidak bisa memasuki sekte Tisels dan Duri? Tuanku adalah penatua. Petik 2. Apa? Gadis di sampingnya sedikit terkejut dan menatap Xiao Yu. Tuanmu adalah penatua. Xiao Yu tidak ingin menghiburnya. Dia meraih lengan Wang Xian dengan kedua tangannya dan memasang ekspresi yang sepertinya menunjukkan bahwa dia tidak ingin menghiburnya. Wang Xian menepuk kepala Xiao Yu. Gadis ini terlihat seperti seorang gadis muda dari keluarga kecil sebagian besar waktu tetapi dia memiliki waktu ketika dia sangat kompetitif. Sehubungan dengan keputusan Xiao Yu untuk bergabung dengan sekte Tisels dan Duri, Wang Xian tidak keberatan dan mengizinkannya untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini, akan mudah baginya untuk menemukan dia sekte yang lebih baik atau memberinya seni kultivasi untuk berkultivasi. Namun, dia tidak melakukannya. Karena itu serupa bahkan jika dia berkultivasi di tempat lain, itu akan baik-baik saja selama saudara perempuannya bahagia. Kebohongan. Melihat Xiao Yu memilih untuk mengabaikannya, gadis di sebelah Xiao Yu menggerutu. Wang Xian melirik gadis itu dan bibirnya sedikit melengkung. Para tetua Tisels dan Duri sekte akan datang. Pada saat ini, sebuah suara menembus atmosfer. Wang Xian menoleh dan melihat manajemen Tisels dan Tons sekte yang lebih tinggi berjalan mendekat. Ada total 7 orang dan mereka mengenakan seragam umum dengan logo dalam bentuk duri di daerah dada. Di garis depan grup adalah seorang wanita tua. Tuan Xiao Yu, Penatua Fang, juga ada di antara kelompok itu. Orang tua di tengah adalah wakil sekte pemimpin Tisels and Tons Sek, Lei Tua. Semua urusan biasa dari sekte itu ditangani oleh Lei Tua. Petik 2. Para tetua ada di sini. Yang di samping Lei Tua adalah Zhao Qingshan, seorang penatua dari keluarga Zhao. Beberapa orang yang akrab dengan manajemen Tisels dan Tons Sek yang lebih tinggi berkomentar dengan lembut. Ketika ketujuh dari mereka mendekat, seluruh bidang pelatihan juga menjadi tenang. Semua orang memandang dengan hormat terhadap 7 anggota manajemen yang lebih tinggi dari sekte Tisels dan Duri. Waktu habis, mereka yang tidak di sini tidak harus datang. Wakil pemimpin sekte Lei dari Tisels and Tons Sek memandang kerumunan itu sebelum berbicara dengan penatua lain di sebelahnya. Ya, wakil pemimpin sekte Lei. Semua orang hadir. Mari kita mulai dengan penilaian mereka. Petik 2. Penatua lainnya menganggukkan kepalanya, menatap kerumunan dan mengumumkan, penilaian Tisels dan Duri sekte akan segera dimulai. Mohon bersiap-siap. Mereka yang lulus penilaian kami akan menjadi anggota sekte Tisels dan Duri di masa depan sementara kegagalan harus pergi. Sekarang, maju satu persatu. Petik 2. Sang penatua mengangguk puas ketika dia melihat semua orang mendengarkan dengan tenang dan penuh perhatian. Dia memberi isyarat kepada seorang pria muda di dekatnya. Pria muda itu menganggukkan kepalanya, membawa buku dan berjalan menuju kristal segi 6 transparan. Ayo maju untuk penilaian ketika aku memanggil namamu. Pria muda itu menatap kerumunan dan berteriak, Zhang Xing, Pengsu. Sini, seorang remaja menjawab dengan cemas. Majulah.
Pria muda itu memandang remaja itu dan menginstruksikan. Ya, remaja itu berjalan ke pemuda itu dan menatapnya dengan cemas. Letakkan tanganmu di atas kristal penilaian, kata pemuda itu kepada remaja itu. Remaja itu menganggukkan kepalanya dan meletakkan tangannya di atas kristal. Suatu hal ajaib terjadi. Yang mengejutkannya, sosok manusia yang hitam dan buram muncul di dalam kristal. Ketika pemuda itu melihatnya, dia menggelengkan kepalanya. Gagal, kamu bisa kembali. Hah! Remaja itu terkejut. Dengan ekspresi kecewa, dia menundukkan kepalanya saat dia berjalan kembali. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana dia gagal? Petik 2. Bagaimana cara kerja penilaian ini? Bagaimana mereka menentukan kesuksesan atau kegagalan? Petik 2. Di bawah peron, kerumunan memandang dengan keraguan. Ini adalah kristal penilaian. Anda bisa melihatnya sebagai peralatan penilaian yang unik. Saat Anda meletakkan tangan di atas kristal, bintik-bintik gelap akan muncul di kristal. Semakin besar jumlah bintik hitam, maka semakin buruk pula bakat seseorang. Petik 2. Di bawah platform, seorang pria parubaya dari tempat keluarga Song berdiri menjelaskan kepada orang banyak. Betul, siapapun yang menyentuh kristal penilaian akan menyebabkan kristal tersebut ternoda. Tingkat polusi menentukan bakat seseorang. Semakin besar flek hitam, semakin buruk talenta seseorang. Jika gambar seorang pria kulit hitam muncul, itu berarti orang tersebut tidak memiliki bakat kultivasi. Petik 2. Pemuda itu mengangguk dan menjelaskan kepada orang banyak. Kerumunan itu menganggukkan kepala sedikit. Remaja yang ada di sini untuk penilaian melihat dengan cemas kristal penilaian. Selanjutnya, Lu Yun, remaja lain berjalan maju. Ketika dia meletakkan tangannya di atas kristal, sesosok lelaki kulit hitam muncul. Remaja itu malu. Gagal, selanjutnya. Gagal, selanjutnya. Setelah 4 remaja berturut-turut gagal, kerumunan yang tersisa menjadi gugup. Sangat sulit untuk masuk ke Thistles and Thorns Sect dan menjadi martial artist. Selanjutnya, Ziyaner. Aku pasti akan lulus. Di samping Wang Xian dan Xiao Yu, gadis remaja dengan kuncir kuda mengangkat kepalanya, berjalan maju dengan percaya diri dan meletakkan tangannya di atas kristal. Beberapa bintik hitam muncul pada kristal secara bertahap. Namun, bintik hitam itu jelas jauh lebih rendah dari 4 kandidat sebelumnya. Ketika pemuda itu melihat bintik-bintik hitam di kristal, dia tersenyum dan mengumumkan, bakat kelas menengah, lulus. Ziyaner mengangkat kepalanya dengan bangga dan berjalan menuruni platform. Gadis remaja itu benar-benar lewat. Dia benar-benar beruntung. Petik 2. Bakat kelas menengah dianggap sebagai bakat yang luar biasa untuk kultivasi. Kerumunan menghela nafas secara emosional dan memandang gadis remaja dengan iri. Anggota manajemen yang lebih tinggi dari Thistles dan Thorns Sekte juga mengungkapkan senyum samar saat menonton dari atas. Bakat kelas menengah bisa dianggap luar biasa. Ketika Ziyaner berjalan melewati Xiao Yu, dia mengangkat kepalanya dengan bangga dan mencibir. Xiao Yu cemberut. Lanjut. Penilaian dilakukan. Ada total 40 remaja plus dan penilaian dilakukan dengan cepat. Sekitar 1 dari 5 atau 6 akan lulus. Apalagi kebanyakan dari mereka hanya memiliki bakat biasa. Selanjutnya, Song Aowen. Saat membacakan nama ini, pemuda itu mengangkat suaranya dan melihat ke arah keluarga Song dengan senyum cerah. Saudara junior, kamu masih mengambil penilaian. Dengan kekuatan Anda, ini adalah kesepakatan yang sudah matang bahwa Anda dapat memasuki Sekte Thistles and Thorns kami, pemuda itu berkata kepada Song Aowen yang mendekat dengan niat mendapatkan buku-buku bagusnya. Saya belum menilai bakat saya sendiri sebelumnya. Karena itu, saya ingin mencobanya. Petik 2. Song Aowen tersenyum cerah dan menganggukkan kepalanya saat dia berjalan ke peron. Penatua Song, cucumu benar-benar berbakat untuk mencapai martial artist level 4 di usia muda. Aku takut bahkan murid kita tidak berbakat. Di mana anggota manajemen yang lebih tinggi berdiri, Penatua Parubaya berbicara kepada Penatua Song. Haha, dia masih baik-baik saja. Penatua Song tersenyum. Meskipun dia mungkin terdengar rendah hati, wajahnya dipenuhi dengan kesombongan. Bakat cucu Penatua Song setidaknya kelas menengah. Bahkan, dia mungkin lebih baik. Wakil pemimpin sekte tersenyum dan berkomentar. Setidaknya kelas menengah dan mungkin lebih baik. Selamat, lagu Penatua. Anggota yang tersisa mengucapkan selamat. Hehe,
Mari kita lihat. Mari lihat, Penatua Song berkata sambil tersenyum. Pada platform, Song Aowen berjalan menuju kristal penilaian dengan percaya diri dan meletakkan tangannya di atasnya. Bintik-bintik hitam kecil muncul. Mereka sedikit, bahkan lebih sedikit dari Xianer. Pria muda itu terkejut dan berseru, bakat kelas tinggi. Bakat kelas tinggi. Petik 2. Setelah mendengar seruan pemuda itu, Song Aowen tersenyum bangga. Tidak terlalu jauh dari yang kuharapkan. Lagu junior-junior, Anda mungkin dapat mencapai ketinggian lagu Penatua atau bahkan lebih tinggi di masa depan. Pria muda itu berkata dengan iri. Haha, bagus. Melihat penampilan cucunya, Penatua Song mengungkapkan pandangan bangga. Selamat-selamat. Di sampingnya, Penatua lainnya memberi selamat Penatua Song. Penatua Song melambaikan tangannya dan berkomentar, aku juga tidak mengharapkan ini dari cucuku. Kami benar-benar beruntung dapat merekrut seorang murid dari talenta kelas tinggi tahun ini, komentar wakil sekte Lei dengan gembira. Bukankah adik junior Fang merekrut murid baru? Ini adalah murid pertama adik perempuan Fang. Saya percaya bakatnya juga harus luar biasa. Petik 2. Di antara 7 orang, hanya ada 2 anggota perempuan. Tiba-tiba, wanita parubaya itu memandang Penatua Fang dan menanyakan ini dengan bercanda. Apakah Anda berpikir untuk merebut murid saya lagi? Penatua Fang bertanya dengan dingin, melirik tanpa emosi pada wanita parubaya itu. Haha, adik junior Fang, kamu terlalu banyak membaca tentang itu. Murid saya juga memiliki bakat kelas tinggi. Dia tidak kalah dengan murid Elder Song. Mengapa saya harus merebut murid-murid Anda? Kata wanita parubaya itu dengan acuh tak acuh. Tes. Akankah murid yang saya temukan bulan lalu menabrak Anda tiba-tiba tanpa alasan? Penatua Fang menjawab dengan dingin. Itu keputusannya sendiri. Hal-hal baru tidak akan datang jika barang-barang lama tidak hilang. Mungkin muridmu ini akan memiliki bakat kelas atas. Hehe. Pria parubaya itu mengejek dan mempermalukan Penatua Fang. Baiklah, mari kita lanjutkan. Melihat 2 tetua perempuan bertengkar, wakil pemimpin sekte Lei melambaikan tangannya tanpa daya dan terganggu. Bab 14.7, Menggigil Ketakutan, 2. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Penatua Fang dan Penatua Zhou berbagi konflik besar sepanjang waktu. Sebulan yang lalu, Penatua Fang telah menemukan seorang murid yang berbakat, tetapi Penatua Zhou menyambar murid itu pergi. Semua orang tahu tentang ini, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Lagi pula, murid itu memiliki hak terakhir untuk memilih Penatua Zhou. Penatua Fang hanya bisa menderita kehilangannya dalam keheningan. Wanita parubaya, Penatua Zhou, melirik Penatua Fang ketika dia meluruskan tubuhnya di kursi dan terus melihat ke lapangan. Selanjutnya, Wang Yu. Satu demi satu, anak-anak perempuan dan laki-laki muda naik ke panggung. Ketika suara muda itu terdengar lagi, Xiao Yu melemparkan pandangan gugup ke Wang Xian. Lanjutkan, Wang Xian berkata kepada Xiao Yu dengan wajah tersenyum. Baik, Xiao Yu mengangguk ketika dia berjalan gelisah menuju asesmen kristal. Dia yang kamu bawa. Wakil pemimpin sekte Lei bertanya kepada Penatua Fang di atas panggung ketika dia melihat Xiao Yu berjalan di atas panggung. Iya, Penatua Fang mengangguk. Dia tidak buruk. Apakah dia lebih baik dari Qiu Yun? Penatua Zhou, yang berada di sebelahnya, berkata sambil tersenyum. Penatua Fang mengerutkan kening dan tetap diam. Beberapa penatua di sekitar mereka menggelengkan kepala karena hal ini. Bakat kelas tinggi adalah 1 dari sejuta. Bagaimana mungkin mudah bagi Penatua Fang untuk mencari yang lain lagi? Untuk berlatih seni bela diri kuno, ini bukan hanya tentang menjadi bakat, tetapi juga tergantung pada upaya dan pemahaman pribadi. Wakil pemimpin sekte Lei menghiburnya. Itu benar. Hehe. Penatua Zhou tertawa setuju, tetapi nadanya penuh dengan sarkasme. Penatua Fang tetap tenang dan menatap Xiao Yu. Dia tahu bahwa Xiao Yu adalah seorang yang berbakat, tetapi dia masih jauh dari murid yang dia temukan sebulan yang lalu. Saya hanya memintanya menjadi seseorang yang berkarakter baik, tidak seperti yang sebelumnya. Penatua Fang memiliki kedinginan yang berkedip di matanya saat dia berpikir sendiri. Aku ingin melihat bakatmu seperti apa. Ziyaner, di sebelah Wang Xian, menatap Xiao Yu sambil menyeringai. Hanya remaja dari keluarga Song yang lebih baik darimu. Sisanya tidak sebagus Anda. Hehe.
Pria parubaya di sampingnya berkata kepada putrinya ketika dia menyaksikan tempat latihan dengan wajah sombong. Letakkan tanganmu di atas kristal. Saat melihat Xiao Yu di atas panggung, pemuda itu menginstruksikannya. Baik, Xiao Yu mengangguk saat dia meletakkan tangannya perlahan. Perhatian semua orang tertuju pada Xiao Yu. Dia cukup cantik. Song Aowen dari keluarga Song berkomentar dengan tersenyum ketika dia melihat Xiao Yu. Hehe, kamu sudah dewasa. Ayah Song Aowen menepuk pundaknya dan berkata, jika kamu menyukainya, silakan dan bujuk dia. Kamu sudah cukup umur. Petik 2. Hehe, Song Aowen terkikik dan mengamati Xiao Yu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Xiao Yu meletakkan telapak tangannya di atas kristal. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tidak ada reaksi. Semua orang tercengang ketika mereka menatap kristal itu dengan terkejut. Kristal itu tidak bereaksi sama sekali. Seolah-olah itu tidak diaktifkan. Pria muda yang berdiri di samping menyaksikan dengan terkejut. Mengapa tidak ada reaksi dari kristal sama sekali? Apa masalahnya? Anggota manajemen yang lebih tinggi pada platform mengerutkan alis mereka. Bisakah asesmen kristal hancur? Seorang penatua mengajukan pertanyaan. Mustahil. Asesmen kristal tidak akan pernah bisa hancur, seorang penatua langsung menegur. Penatua Fang merajut alisnya. Dia melesat keluar dan mendarat di samping Xiao Yu. Setelah pemeriksaan yang teliti, telapak tangan Xiao Yu menyentuh asesmen kristal dengan kuat. Tuan, ini sepertinya tidak merespons. Xiao Yu melihat kristal di bawah tangannya dengan bingung. Dia bingung. Angkat tanganmu. Penatua Fang berkata dengan cemberut. Baik, Xiao Yu mengangguk dan mengangkat tangannya. Penatua Fang mengulurkan tangannya, dan semburat warna hitam muncul di kristal. Dia mengangkat alisnya sebelum meraih tangan Xiao Yu dan meletakkannya di asesmen kristal lagi. Apa masalahnya? Wakil pemimpin Sekte Lei berdiri di peron dan bertanya dengan ragu. Apakah dia pembawa sial atau apa? Penatua Zhou berkata dengan jahat. Semua orang menonton dengan rasa ingin tahu ketika mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Penatua Fang memiliki ekspresi bercampur aduk ketika asesmen kristal tidak menanggapi sentuhan Xiao Yu. Dia ragu-ragu sebelum dia meletakkan tangannya pada Xiao Yu dengan mata yang berkedip. Segera, aliran energi internal melewati tangan Xiao Yu dan pergi ke asesmen kristal. Dengan suara lembut yang terdengar, asesmen kristal tampaknya diaktifkan karena mengeluarkan cahaya kilau. Cahaya terus menyala di bawah sinar bulan. Penatua Fang mempersempit pupilnya dengan tubuh gemetar. Dia menatap asesmen kristal yang bersinar dengan tak percaya. Dia bahkan tidak bisa mempercayainya. Bahkan ketika kristal itu bersinar, dia masih merasa itu adalah mimpi. Tiba-tiba, mata wakil sekte pemimpin Lei Agape. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru dengan tubuh gemetar saat dia melihat asesmen kristal yang bersinar. Raungannya begitu keras sehingga beberapa orang biasa menganggapnya tidak tertahankan. Konstitusi bawaan yang murni dan murni. Penatua Zhou segera berdiri ketika dia mengulangi kata-kata itu dengan ekspresi terguncang dan tidak menyenangkan. Konstitusi bawaan yang murni dan murni. Semua tua-tua juga berdiri. Satu demi satu, mereka melesat keluar dan muncul di depan Xiao Yu. Apa masalahnya? Mengapa anggota manajemen yang lebih tinggi dari Sekte Tisels dan Duri begitu bersemangat? Petik 2. Gadis muda itu bisa membuat asesmen kristal mengeluarkan cahaya kilau putih. Sebenarnya apa yang terjadi? Petik 2. Menilai dari penampilan anggota manajemen yang lebih tinggi, sepertinya gadis itu adalah bakat yang luar biasa. Apa artinya? Murni dan tanpa cacat. Melihat kegembiraan anggota manajemen yang lebih tinggi, semua orang bingung ketika mereka berdiskusi. Xiao Yu, kamu benar-benar memiliki konstitusi bawaan. Konstitusi bawaan sejak lahir. Tapi saya memeriksa Anda. Penatua Fang tidak bisa mempercayainya ketika dia meraih pundak Xiao Yu dan berbicara dengan gembira. Tuan, aku juga tidak tahu. Xiao Yu tersesat saat dia melihat tuannya. Melihat semua tetua dan wakil sekte-sekte di sampingnya, dia berbalik untuk menatap Wang Xian dengan takut-takut. Gadis kecil, biarkan kakek memeriksa tubuhmu. Wakil pemimpin Sekte Lei mengulurkan tangannya ke Xiao Yu dengan suara bergetar. Xiao Yu bingung ketika dia melihat kembali ke wakil pemimpin Sekte Lei. Apakah dia menyebut dirinya kakek? Xiao Yu mengulurkan tangannya. Dengan sepasang tangan gemetar,
wakil pemimpin sekte Lei tidak terlihat seperti pemimpin sekte sekarang. Semua tua-tua di sekitarnya menatap mereka dengan napas berat. Wakil pemimpin sekte Lei meletakkan tangannya dengan lembut di tangan Xiao Yu seolah-olah dia takut akan menyakitinya. Dia menutup matanya, dan aliran lembut energi internal mengalir ke tubuh Xiao Yu. Energi melewati 8 meridiannya yang luar biasa perlahan. Tubuh wakil sekte Lei bergetar ketika air mata kegembiraan perlahan mengalir di pipinya. Fu Asteriska. Ini benar-benar konstitusi bawaan. Bab 148, Saintes 1. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Hahaha, hahaha. Tiba-tiba, wakil pemimpin sekte Lei tertawa parau. Tanpa firasat, tawanya bergema di seluruh bidang pelatihan. Tawanya persis seperti orang gila atau orang terbelakang. Namun, wakil pemimpin sekte Lei tidak terganggu. Surga memberkati sekte dan duri kita. Surga memberkati sekte dan duri kita. Wakil pemimpin sekte Lei berteriak dengan gelisah. Dia benar-benar konstitusi bawaan sejak lahir. Petik 2. Mata sesepuh di sekitarnya muncul terbuka dan mereka senang. Konstitusi bawaan sejak lahir. Konstitusi bawaan sejak lahir. Mereka tahu dengan jelas apa artinya ini. Ini berarti bahwa dalam 5 tahun, Thistles dan Thorns sekte akan memiliki ahli bawaan sejak mereka maju dan menjadi sekte kelas 1. Mereka juga akan menjadi eksistensi terkuat di Provinsi Selatan. Untuk seluruh Thistles dan duri sekte, ini adalah berkah dari surga. Seseorang dapat dengan mudah mengatakan bahwa mereka disukai oleh surga. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa wakil pemimpin sekte Lei begitu gelisah? Petik 2. Gadis remaja itu pasti punya bakat luar biasa. Jika tidak, wakil pemimpin sekte Lei tidak akan kehilangan ketenangannya. Petik 2. Konstitusi bawaan. Mungkinkah itu keberadaan yang sangat kuat dan mengerikan? Petik 2. Kerumunan di sekitarnya tercengang melihat wakil pemimpin sekte Lei yang maniak dan tetua yang gelisah. Konstitusi bawaan. Di mana keluarga Song berada, mereka lebih memahami seni bela diri kuno daripada orang biasa karena penatua Song. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, semua orang terkejut. Song Aowen tenggelam dalam linglung ketika dia melihat gadis remaja di peron seolah-olah dia terbelakang. Dibandingkan dengan konstitusi Inbon, bakat kelas tingginya dapat dianggap sebagai sampah. Konstitusi bawaan benar-benar ada di dunia. Beberapa anggota keluarga Song masih linglung. Konstitusi bawaan lahir telah diedarkan sebagai bagian dari mitologi. Sudah beberapa ratus tahun sejak ada manusia dengan konstitusi Inbon. Tuan, apakah konstitusi Inbon luar biasa? Melihat ekspresi senang para tetua dan wakil pemimpin sekte, Xiao Yu bertanya pada tuannya dengan penasaran. Konstitusi bawaan. Xiao Yu, kamu mungkin tidak tahu apa artinya ini. Petik 2. Penatua Fang membantu menyisir rambut Xiao Yu ketika dia menjelaskan, ini berarti bahwa Anda dapat mencapai alam bawaan dengan cepat dan menjadi ahli yang lebih kuat daripada tuan dan pemimpin sekte kita. Luar biasa. Mata Xiao Yu muncul terbuka dan mulutnya sedikit kagum. Kita tidak bisa membiarkan orang lain tahu tentang konstitusi bawaan. Pada saat ini, wakil pemimpin sekte Lei berbalik serius. Dia tahu bahwa dia terlalu gelisah beberapa waktu lalu dan tidak mengendalikan emosinya. Akibatnya, semua orang tahu tentang itu. Kita tidak bisa membiarkan sekte lain tahu tentang ini. Kalau tidak, kita akan menarik banyak masalah. Penatua Song juga menambahkan dengan sungguh-sungguh. Wakil pemimpin sekte Lei memasang wajah tegas, berbalik, memandang kerumunan dan mengumumkan, mereka yang ingin bergabung dengan sekte Thistles dan duri kami hari ini akan terdaftar. Selain itu, berkenaan dengan konstitusi bawaan, setiap orang harus melupakannya dan tidak menyebutkannya kepada orang lain. Kalau tidak, bunuh. Petik 2. Suara keras wakil pemimpin sekte Lei mencapai telinga semua orang dan semua orang bisa merasakan niat membunuh di dalamnya. Kerumunan di sekitarnya terkejut. Adapun remaja yang telah dieliminasi dalam penilaian, mereka senang. Thistles dan Thorns sekte telah memungkinkan mereka untuk bergabung karena dia. Ini semua karena gadis itu, bahwa Thistles dan duri sekte mendaftarkan semua orang. Beberapa orang merasa itu tidak nyata dalam berpikir bahwa sekte Thistles dan duri akan menyia-nyiakan sumber daya mereka untuk merawat mereka yang tidak berbakat karena gadis remaja ini. Namun, keluarga remaja ini tahu mengapa Thistles dan Thorns sekte akan melakukannya.
Itu untuk membungkam mereka dan mencegah mereka membocorkan informasi tentang konstitusi bawaan. Sekarang anak-anak mereka telah bergabung dengan Thistles dan Thorns Sect, mereka akan menikmati ketenaran atau ketidakjelasan yang akan menyertainya di masa depan. Begitu Thistles dan Duri Sekte mendapat masalah, anak-anak mereka juga akan. Selain itu, Thistles dan Thorns Sekte mungkin memiliki niat lain dalam pikiran. Itu jika Anda berani membocorkan apapun, anak Anda akan mati. Meskipun tindakan Thistles dan Thorns Sekte memiliki niat ancaman, tidak ada yang menentangnya. Sebaliknya, mereka senang. Mereka tidak tahu betapa luar biasanya konstitusi Inbon, tetapi mereka mendengar wakil pemimpin Sekte Lei berkomentar bahwa surga memberkati Thistles dan Duri Sekte. Konstitusi bawaan lahir haruslah keberadaan yang sangat mengerikan untuk membuat wakil sekte pemimpin Thistles dan Duri Sekte kehilangan ketenangannya. Thistles and Thorns Sect kemungkinan akan semakin kuat di masa depan. Dalam hal ini, anak-anak mereka juga akan melakukan yang lebih baik di masa depan. Terima kasih, wakil pemimpin Sekte Lei. Kami tidak tahu apa-apa yang terjadi malam ini. Bahkan jika orang lain meletakkan pisau di leher kita, kita tidak akan berbicara sepatah kata pun tentang hari ini. Petik 2. Betul, kita akan mati sebelum kita mengatakan sesuatu tentang apa yang terjadi hari ini. Petik 2. Anggota dari setiap keluarga memberikan janji mereka satu demi satu mengenai tidak membicarakan apa yang telah terjadi. Bagus, bagus. Wakil pemimpin Sekte Lei mengangguk puas. Dia menoleh ke penatua lainnya dan menginstruksikan, informasikan pemimpin sekte segera dan memintanya untuk ke sini sesegera mungkin. Iya, penatua itu segera menganggukkan kepalanya. Dalam keadaan normal, mereka secara alami tidak akan meminta pemimpin sekte untuk segera datang. Namun, pemimpin sekte harus bergegas segera saat ini. Wakil pemimpin sekte Lei menatap Xiao Yu dengan intens sebelum menghela nafas panjang. Dengan senyum ramah, dia bertanya, apakah namamu Xiao Yu? Pemimpin sekte kita akan berada di sini sebentar lagi. Kami akan membiarkan pemimpin sekte membimbing kultivasi Anda di masa depan. Sek leader kami adalah setengah langkah untuk ahli bawaan dan kami akan memberikan Anda sumber daya terbaik. Bagaimana menurut Anda? Melihat bagaimana wakil pemimpin sekte Lei bereaksi, Xiao Yu menarik kembali. Dia merasa sedikit seperti serigala abu-abu besar meminta kelinci kecil untuk membuka pintu. Penatua Fang tidak tampak senang. Dia tahu apa yang dimaksud wakil pemimpin Sekte Lei dengan meminta Xiao Yu untuk pergi di bawah sayap pemimpin Sekte dan memberinya sumber daya terbaik. Meskipun dia tidak nyaman, dia tidak berbicara sepatah kata pun. Xiao Yu memiliki konstitusi bawaan sejak lahir. Jika Xiao Yu mengumumkan dia memiliki konstitusi bawaan, bahkan Sekte Suci akan memperebutkannya. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tuan Xiao Yu. Menguasai. Xiao Yu mengangkat kepalanya dan menarik lengan Penatua Fang. Penatua Fang memiliki tatapan pahit. Xiao Yu, aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuanmu. Biarkan pemimpin sekte kami membimbing Anda. Petik 2. Tuan, saya sudah melihat Anda sebagai tuan saya. Apalagi kamu yang membawaku ke sini. Saudaraku juga setuju kamu menjadi tuanku. Xiao Yu memandang Penatua Fang dan berkata. Xiao Yu, tuanmu akan menjadi pemimpin sekte kami. Dia yang terkuat di sekte kita. Penatua Fang tidak memenuhi syarat untuk membimbing Anda. Petik 2. Penatua Zhou melirik Penatua Fang dengan iri sebelum mengatakan ini kepada Xiao Yu sambil tersenyum. Dia menyebut Xiao Yu Jing sebelumnya tetapi tidak berani melakukannya sekarang. Alih-alih, dia tidak sabar untuk membaca buku-buku bagus dari ahli bawaan masa depan ini. Ini, Xiao Yu memandang tuannya, merasa ragu-ragu. Dia sudah mengambil Penatua Fang sebagai tuannya dari lubuk hatinya. Namun, Penatua Fang juga ingin pemimpin sekte membimbingnya. Ini membuatnya merasa sedikit bimbang. Kerumunan di bawah peron melihat apa yang terjadi dan hampir pingsan. Apa? Wakil pemimpin sekte ingin pemimpin sekte menjadi tuanmu namun kamu ragu-ragu. Menyebalkan sekali. Bab 149, Saintes 2. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Dia akan terus memiliki Penatua Fang sebagai gurunya. Melihat Xiao Yu tumbuh bingung, Wang Xian perlahan melangkah maju dari penonton. Dia tahu tentang Thistles dan Duri Sekte. Pemimpin sekte adalah seorang pria berusia 90 tahun. Ketika dia berpikir tentang Xiao Yu menjadi murid seorang pria tua,
dia lebih suka Penatua Fang kepadanya. Selain itu, saat Xiao Yu berkembang dengan kultivasinya, pemimpin sekte masih akan bisa membimbingnya. Selain itu, Wang Xian juga akan ada. Kamu siapa? Ini bukan sesuatu yang bisa kau masukkan hidungmu. Huff. Setelah mendengar komentar Wang Xian, Penatua Zhou mengerutkan kening dan berteriak kepadanya. Saudara, Xiao Yu berbalik dan memanggilnya begitu dia mendengar suaranya. Apakah dia saudaramu? Penatua Zhou tertegun, dan ekspresinya cepat berubah. Dia mengamati Wang Xian dari kepala sampai ujung kaki. Aku tidak berharap kamu menjadi saudara Xiao Yu. Tidak buruk. Apakah Anda ingin bergabung dengan Thistles and Thorns Sect juga? Bagaimana dengan ini? Aku akan menganggapmu sebagai muridku dan merawatmu. Petik 2. Wang Xian terdiam saat melihat wanita paruh baya itu. Pengasuh pagar. Dia. Pada saat itu, seorang pemuda tiba-tiba keluar dan menyatakan bahwa dia adalah saudara lelaki Xiao Yu. Semua mata tertuju padanya. Mereka yang ingin bergabung dengan Thistles and Thorns Sect adalah semua orang dari Pengzu dan River Town. Di antara mereka adalah seniman bela diri kuno dari River Town yang tidak bergabung dengan sekte apapun dan mereka tidak berasal dari keluarga manapun karena kekuatan mereka tidak cukup kuat. Mereka dianggap pembudidaya nakal. Beberapa pembudidaya nakal ingin putra atau cucu mereka bergabung dengan sekte Thistles dan Duri untuk lingkungan kultivasi yang lebih baik. Pada saat yang sama, mereka bisa mendapat dukungan kuat. Karena itu, mereka membawa keturunan mereka ke sini. Wang Xian bersembunyi di kerumunan, dan karenanya, tidak ada yang mengenalinya. Tetapi ketika dia berjalan keluar, mereka yang datang dari River Town segera mengenalinya. Dia ada di sini. Para pembudidaya nakal dari River Town dilanda teror. Apapun yang terjadi malam itu masih jelas bagi mereka. Pria muda itu memimpin sekte naga dan menginjak-injak keluarga Yan. Sejak itu, pakar Inbon yang mengerikan itu mengutuk mereka semua. Setiap kali ada orang yang ingin berbicara tentang apa yang terjadi malam itu, orang itu akan segera mati. Kutukan yang mengerikan. Namun, mereka tidak keberatan dengan kutukan karena mereka juga berpartisipasi dalam insiden itu. Mereka melakukannya untuk memastikan bahwa tidak ada yang akan membocorkan kebenaran. Dia adalah adik perempuan Raja Naga. Tidak heran dia memiliki konstitusi Inbon. Para penggarap nakal dari River Town itu berpikir sendiri. Mereka berjalan menuju Wang Xian, mengabaikan semua tatapan aneh yang dilemparkan pada mereka. Salam untuk Raja Naga. Lusinan pria parubaya membawa anak-anak mereka ke Wang Xian dengan hormat dan menyapanya. Yang di sini adalah raja yang sebenarnya. Apa sekte dan duri sekte baginya? Bukankah dia Miracle Dr. Wang? Tidak hanya para pembudidaya nakal dari River Town tertegun, tetapi orang-orang kaya yang memiliki beberapa koneksi juga tertegun ketika mereka melihat Wang Xian. Mereka mungkin tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Yan, tetapi mereka tahu Dokter Ajaib River Town, Dokter Ajaib Wang. Dikatakan bahwa Miracle Dr. Wang memiliki keterampilan terbaik di River Town, dan bahkan Qin tua dan keluarga Qin harus memperlakukannya dengan sopan. Selain itu, ada orang-orang kaya yang menghadiri makan malam keluarga Qin malam itu juga. Oleh karena itu, mereka tidak ragu sama sekali ketika mereka melihat pembudidaya nakal menghampirinya dan menyambutnya. Miracle Dr. Wang. Selusin orang datang ke Wang Xian dan menyambutnya dengan rendah hati. Ini telah menyebabkan orang-orang dari sekte dan duri sekte dan Pengzu menjadi tercengang. Ada apa dengan mereka dari River Town? Mengapa mereka begitu menghormati pemuda itu? Petik 2. Raja Naga. Miracle Dr. Wang. Judul yang luar biasa. Petik 2. Mereka yang ada di sini adalah orang yang cukup cakap. Namun, mereka sangat menghormati pemuda itu. Siapa dia? Latar belakang macam apa yang dia miliki? Petik 2. Wang Xian menatap orang-orang dari River Town, mengangguk sedikit dan melambaikan tangan. Para pembudidaya jahat dan orang kaya benar-benar mengucapkan sepatah kata dan kembali ke tempat asal mereka. Astaga, ini. Bagaimana rasanya ketika beberapa anggota istana memberikan penghormatan kepada raja mereka? Luar biasa, tidak bisa dipercaya. Semua orang Pengzu terkejut ketika mereka bertanya-tanya bagaimana tangguh pemuda ini, membuat orang-orang ini mundur hanya dengan isyarat. Manajemen yang lebih tinggi dari Thistles dan Thorns Sekte juga menatap Wang Xian dengan tidak percaya. Bahkan wakil pemimpin Sekte Lei menunjukkan pandangan ragu-ragu di matanya. Elder Song?
Aku memintamu untuk memeriksa informasi dari River Town. Wakil pemimpin Sekte Lei, saya ingat. Itu dia. Jadi itu dia. Petik 2. Penatua Song tiba-tiba memotong wakil pemimpin Sekte Lei saat dia melanjutkan dengan wajah terkejut. Menurut info yang kami dapatkan, ada seorang pemuda misterius yang dikenal sebagai Miracle Dr. Wang di River Town. Dia mengalahkan Fang Huasi, yang berada di peringkat ke-18 di Miracle Doctors Chart domestik dengan mudah dengan keterampilan medisnya. Pada saat yang sama, dia melumpuhkan lengan Fang Huasi. Juga, kami menemukan bahwa semua keluarga artis bela diri kuno di River Town berbagi hubungan dekat dengan pria muda ini. Ketika kami ingin menggali lebih dalam, kami tidak dapat menemukan informasi lebih lanjut. Petik 2. Sekarang dia mengoperasikan ruang medis di River Town. Dia mengenakan biaya konsultasi tinggi dan dikenal sebagai dokter gila. Di River Town, konon dia bisa mengobati semua penyakit. Petik 2. Penatua Song melirik Wang Xian dengan cahaya yang berkedip-kedip di matanya saat dia berbicara dengan kaget. Miracle Dr. Wang di River Town. Saya pernah mendengar tentang dia. Dia mengalahkan persekutuan pengikut suci, yang menunjukkan bahwa dia tangguh. Sesepuh lainnya berkata dengan wajah serius. Xiao Yu ada di antara mereka ketika dia mendengarkan komentar mereka tentang kakaknya. Bibirnya sedikit terbuka, karena dia tidak berharap kakaknya akan begitu kuat. Seorang dokter ajaib setara dengan sekte. Wakil pemimpin Sekte Lei berkata perlahan, dan semua orang dikejutkan dengan pikiran yang kompleks. Memang, seorang dokter ajaib setara dengan sekte. Para dokter ajaib di Miracle Doctors Chart akan memiliki jaringan yang kuat. Mereka bahkan bisa mendapatkan setengah langkah ke inbound martial artist jika mereka memintanya. The inbound experts bahkan dapat berutang budi kepada dokter yang lebih baik. Dengan kekuatan yang bisa mengalahkan Fang Huasi dari Secret Followers Guild, dan juga berada di peringkat ke-18 di Miracle Doctor Chart, ini cukup baik untuk Tisels dan Tons Sekte yang harus diwaspadai. Aku tidak menyangka saudara lelaki Xiao Yu adalah orang yang begitu terkenal. Radians berkedip di mata Penatua Fang. Murid yang dia temukan secara tidak sengaja memiliki latar belakang yang lebih dalam dan menakutkan. Saudara laki-laki Xiao Yu adalah dokter keajaiban Wang. Maaf saya tidak mengenali Anda. Wakil pemimpin Sekte Lei memiliki perubahan dalam ekspresinya. Dia menangkupkan tinjunya ke Wang Xian dan berbicara dengan sopan. Ini adalah takdir. Wang Xian tersenyum. Saya tidak berharap Penatua Fang mengambil adik saya sebagai muridnya tiba-tiba. Kamu harus tahu bahwa Xiao Yu memiliki konstitusi bawaan. Wakil pemimpin Sekte Lei berkata dengan ragu-ragu. Tentu saja saya tahu. Saya pikir dia bisa memulai kultivasinya di tahap selanjutnya. Tapi karena dia senang tentang itu, aku akan membiarkannya begitu. Wang Xian mengangguk. Selain itu, saya juga belajar tentang Tisels and Tons Sect. Anda memiliki ulasan yang bagus. Petik 2. Wakil pemimpin Sekte Lei dan para tetua lainnya merasa tidak nyaman dengan apa yang dikatakan Wang Xian. Jelas, Wang Xian telah memeriksa Sekte Tisels dan Duri. Namun, mereka segera mengatasinya. Bagaimanapun, saudara perempuannya bergabung dengan Sekte secara tiba-tiba. Sebagai kakaknya, wajar baginya untuk mencari tahu lebih banyak. Jika mereka berpikir lebih jauh, memiliki Xiao Yu dengan saudara yang begitu kuat akan sangat bermanfaat bagi Sekte Tisels dan Duri. Bab 150, Saintes, 3. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Di masa depan, Tisels dan Tons Sect tidak hanya memiliki murid dengan konstitusi inbound, tetapi juga mendapatkan persahabatan seorang dokter mukjizat yang kuat. Saat memikirkan ini, wakil pemimpin Sekte Lei bertukar pandang dengan kelompok penatua. Jelas bahwa mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Untuk Tisels dan Tons Sekte, hari ini adalah hari keberuntungan mereka. Sama seperti wakil pemimpin Sekte Lei telah berteriak sebelumnya, surga memberkati Sekte Tisels dan Duri. Apakah Miracle Dr. Wang memiliki pendapat tentang Tuan Xiao Yu? Niat kami adalah membiarkan pemimpin sekte kami membimbing Xiao Yu secara pribadi. Setelah semua, pemimpin sekte kami adalah setengah langkah untuk ahli bawaan. Petik 2. Wakil pemimpin sekte Lei menurunkan posisinya saat dia bertanya pada Wang Xian sekali lagi. Mari tetap dengan Penatua Fang. Ketika Xiao Yu memasuki lingkaran seni bela diri kuno, saya juga akan membantunya berkultivasi, jawab Wang Xian. Baik, kalau begitu,
Mari kita pergi dengan apa yang disarankan Miracle Dr. Wang. Wakil pemimpin Sekte Lei mengangguk. Xiao Yu tersenyum, memandang tuannya dan berkata, Tuan, saya pikir itu lebih baik juga. Kaulah yang membawa saya ke sini sementara kakak saya menyembunyikan hal-hal ini dari saya, tambah Xiao Yu dan jelas bahwa dia masih kesal dengan Wang Xian. Ini membuat Wang Xian tersenyum pahit. Aku sedang berpikir untuk membiarkanmu menikmati kehidupan universitasmu. Cih, Xiao Yu memutar matanya ke arahnya sebelum tertawa. Penatua Fang sedikit tergerak. Murid sebelumnya hanya memiliki bakat kelas tinggi tetapi mudah tergoda dan diburu oleh orang lain. Sekarang muridnya saat ini memiliki konstitusi bawaan, dia tidak akan setuju untuk membiarkan pemimpin sekte menjadi tuannya, dan malah memilihnya. Dia senang memiliki murid seperti dia. Berbeda dari Penatua Fang, para penatua di sekitarnya tampak sangat tidak senang. Lei Kuan, di mana murid dengan konstitusi bawaan. Pada saat ini, suara gelisah menembus atmosfer. Setelah itu, seorang pria tua dengan kepala rambut putih bergegas mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Setengah langkah ke Inbon belum bisa berjalan di langit. Hanya dengan mencapai alam bawaan, seseorang dapat melayang di udara untuk waktu yang singkat. Pemimpin sekte, kelompok penatua dan para murid segera membungkuk. Wakil pemimpin Sekte Lei segera berjalan ke orang tua itu dan mengulangi urutan kejadian. Bagus, bagus. Pemimpin Sekte Tisels dan Duri Sekte senang ketika dia melihat Xiao Yu. Setelah itu, dia menoleh ke Wang Xian dan menyapa Wang Xian dengan tangan kanannya tergenggam di telapak tangan kirinya. Miracle Dr. Wang, saya sudah lama mendengar tentang Anda. Sekte Pemimpin Tang, salam. Wang Xian bertukar kata-kata adat. Miracle Dr. Wang, apakah kamu benar-benar membiarkan Xiao Yu bergabung dengan sekte dan duri kita? Dengan hadiah Xiao Yu dan kemampuanmu, akan mudah bagimu untuk membawanya ke sekte suci. Sekte Pemimpin Tang bertanya pada Wang Xian dengan tenang. Karena takdir membawa kita ke sini, mari kita pergi bersamanya. Tidak masalah apakah itu sekte kelas pertama atau sekte suci, Wang Xian menjawab dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, Xiao Yu akan menjadi anggota sekte Tisels dan Duri mulai dari sini dan seterusnya. Haha, karena Xiao Yu masih bersikeras untuk membiarkan Penatua Fang menjadi tuannya, aku baik-baik saja dengan itu. Saya bisa menemukan waktu untuk membimbingnya dalam pelatihannya di masa depan juga. Petik 2. Pemimpin sekte Tang tertawa keras. Wajahnya cerah dan dia juga sangat gelisah. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengambil keputusan. Anggota Tisels dan Duri Sekte, dengarkan. Sini, semua murid, termasuk tetua dan wakil Sekte Lei semuanya membungkuk. Para remaja yang tidak bergabung dengan Tisels dan Tons Sekte juga mengikuti dan menurunkan tubuh mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Tisels dan Duri kami akan memiliki posisi Saintes. Xiao Yu akan menjadi Saintes of the Tisels dan Tons Sek. Statusnya akan sama dengan wakil pemimpin Sekte Lei. Tidak seorang pun diizinkan menentang kata-kata Santa Suci. Kalau tidak, dia akan dihukum sesuai dengan aturan sekte kami. Ketika Saintes mencapai alam bawaan dan memimpin sekte dan duri kita maju, dia akan mengambil alih peran sebagai pemimpin sekte. Pemimpin sekte Tang mengumumkan kepada orang banyak. Semua orang terkejut tetapi tidak ada yang keberatan. Seseorang yang memiliki konstitusi bawaan dapat dengan mudah mencapai alam bawaan dengan budidaya. Pada hari itu, dia akan bisa memimpin sekte Tisels dan Duri untuk bergabung dengan jajaran sekte kelas 1. Bahkan jika dia dijadikan Saintes, tidak ada yang akan keberatan. Setelah mendengar pengumuman pemimpin sekte, Xiao Yu tertegun dan kaget. Wang Xian berdiri di samping dan tersenyum. Bahkan dengan konstitusi Xiao Yu, dia sedikit terkejut bahwa Xiao Yu ditunjuk sebagai Saintes dan penerus sek leader yang akan datang. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah Xiao Yu bersedia mengambil peran sebagai pemimpin sekte. Namun, itu akan baik-baik saja bahkan jika dia tidak mau. Dalam skenario terburuk, Wang Xian bisa membantu membesarkan seorang ahli bawaan. Mengabaikan orang lain, akan mudah baginya untuk membuat konstitusi bawaan lainnya. Wang Xian setara dengan keberadaan, bak, seperti untuk lingkaran seni bela diri kuno. Namun, akan sulit baginya untuk mengangkat seseorang di atas wilayah Inbon. Salam, Saintes. Seorang penatua berlutut di depan Xiao Yu dan menyapa dengan hormat. Tetua di sekitarnya, tidak termasuk Tuan Xiao Yu, Penatua Fang, juga berlutut.
Sisa murid Tisels dan Tons Sekte juga berlutut ketika mereka menyambut Saintes. Sujud hanya dilakukan ketika Xiao Yu mengambil peran. Dalam keadaan normal, bahkan murid biasa tidak harus melakukan sujud seperti itu. Bagaimanapun, pemikiran era modern juga mempengaruhi lingkaran seni bela diri kuno. Kalian, bangun cepat. Melihat semua orang sangat menghormati dia, Xiao Yu memerah dan berbicara dengan cepat. Di bawah panggung, Ziyaner sedikit menggigil dan matanya dipenuhi rasa takut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat gadis yang dia ejek beberapa waktu lalu. Dia tidak bisa tidak menyesali tindakannya. Apakah dia akan mengusir saya? Atau, Ziyaner dipenuhi dengan ketakutan dan tidak bergerak 1 inci pun saat berlutut. Ketika semua orang bangun, dia bahkan tidak memperhatikan. Di mana keluarga Song berada, Song Aowen juga menunduk. Dia ingat ucapan arogannya sebelumnya bahwa gadis ini cantik. Jika dia berani mengatakan ini pada saat ini, mengabaikan orang lain, kakeknya akan membunuhnya. Anda hanya sepotong sampah. Dia jauh dari liga Anda. Semua murid yang baru terdaftar berkumpul di depan. Wakil pemimpin Sekte Lei mengangguk setuju dan berkata kepada sekelompok remaja di depannya. Sekelompok remaja segera bergegas maju dan berdiri tegak. Wakil pemimpin Sekte Lei memandang ke seberang dan perhatiannya akhirnya mendarat pada Ziyaner. Melihat wakil Sekte pemimpin Lei menatapnya, ekspresi Ziyaner menjadi seputih sprei. Apakah Anda Ziyaner? Bakat Anda masih terpuji. Mulai dari sini, Anda akan mengikuti di belakang Saintes dan bertanggung jawab atas kebutuhan hidupnya. Wakil pemimpin Sekte Lei mengumumkan. Dia sangat beruntung bisa tetap dekat dengan ahli Inbon masa depan. Dia bisa mengikuti Saintes berkeliling. Gadis yang beruntung. Petik 2. Para remaja memandang Ziyaner dengan iri. Setelah mendengar kata-kata wakil pemimpin Sekte Lei, ekspresi Ziyaner berubah lebih pucat. Kakinya menjadi goyah dan dia hampir jatuh ke tanah. Dengan nada sedikit menangis, dia menjawab, "Ya." Ketika wakil pemimpin Sekte Lei melihatnya, dia pikir dia hanya sedikit gelisah dan tidak terlalu khawatir. Xiao Yu menatap gadis itu dan menunjukkan senyum. Namun, dia tidak bermaksud bersikap kalkulatif dengannya.